Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, majelis al-ilm, yang semoga dengannya dapat teraih apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya langkah menuju surga. Dan agar pula tercapai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yuridillahu bihi khairan falyufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki seseorang memiliki kebaikan, maka Allah akan pahamkan baginya urusan agamanya. Dan cara agar kita paham agama tidak ada lain melainkan kita harus talabul ilm, kita harus menuntut ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islam, yang disusun oleh Ustadzun Al-Fadil Ahmad Sabiq Abu Yusuf hafizahullah ta'ala, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah masuk di bab yang kedua, yaitu memasuki pembahasan Al-Qawaid Al-Kubra, kaidah-kaidah besar, yang dimulai dengan kaidah yang pertama, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan kemarin telah kita bahas pula sebab mengapa lafaz ini yang dipilih oleh muallif hafizahullah ta'ala. Karena kemarin telah kita sampaikan pula, selain lafaz ini, selain lafaz kaidah innamal a'malu binniyat, ada lafaz lainnya yang semakna dengannya. Apa bunyinya? Al-umuru bimaqasidiha. Ada itu di halaman 15. Halaman 15 ya? Ya. Ya. Al-umuru bimaqasidiha, semua perkara itu tergantung pada tujuannya, sama seperti innamal a'malu binniyat. Namun mengapa muallif hafizahullah mendahulukan lafaz innamal a'malu binniyat sebagai bunyi kaidah yang pertama? Ada dua hal yang diterangkan di dalam kitab beliau ini. Yang pertama, lafaz di atas adalah lafaz syar'i, lafaz yang telah ditetapkan oleh syariat kita. Ya, dan yang kedua, lafaz ini adalah berasal dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi SAW yang bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya, adapun lafaz syar'i yang pertama telah disebutkan pula contohnya oleh Al-Ustadz hafizahullah taala dalam masalah al-asma was sifat misalnya. Ya, para ulama ketika membahas tentang akidah al-asma was sifat, mereka menyebutkan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan apa yang Allah tetapkan berupa nama dan sifat di dalam Al-Qur'an ataupun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan di dalam As-Sunnah min ghairi tahrifin, tanpa mentahrifnya. Ya, wala tamtsilin, dan tanpa mentamsilnya. Ya, tanpa mentamsilnya. Nah, sebagian kalangan ada yang menggunakan bahasa wala tashbihin. Wala tashbihin.
Demikian pula untuk tahrif ada yang mengatakan wala ta'wilin, ya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qawaidul Mustalah lebih mengedepankan lafaz syar'i. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz tahrif sebagai orang atau untuk menegur orang-orang yang menyimpang, merubah makna Al-Qur'an, merubah makna asma wa sifat, maka kita juga menggunakan bahasa atau lafaz tahrif. Demikian pula ketika Allah menyebutkan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang kamitslihi, semisal dengan Allah sesuatu pun, maka inilah yang kita gunakan pula. Demikian pula contohnya adalah lafaz tentang orang yang meninggal dunia yang akan diurus masalah warisan tentangnya. Maka Allah membahasakan orang yang meninggal dunia dengan bahasa apa? Halaka, binasa. Ya, idza halaka halikun. Ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 176. Jadi para ulama lebih mendahulukan lafaz halaka, binasa. Adapun hikmahnya telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu dan insyaallah sudah mencukupi. Nah, sekarang kita lanjutkan membaca kitab yang ada di hadapan kita, halaman 17. Urgensi kaidah ini. Urgensi kaidah ini. Apa sih pentingnya kaidah ini? Mu'allif rahimahullah berkata, kaidah ini adalah sebuah kaidah yang sangat penting. Masuk di dalamnya semua permasalahan agama. Ya, masuk semua permasalahan agama di dalamnya. Imam Ibn Rajab saat menerangkan hadis Umar di atas berkata, dua kalimat ini adalah dua kalimat yang mencakup semua hal dan merupakan sebuah kaidah yang universal, umum. Tidak ada sesuatu pun yang keluar darinya. Tidak ada sesuatu pun yang keluar darinya. Maknanya, semua permasalahan agama pasti ada kaitannya dengan innamal a'malu binniyat. Baik itu dalam urusan akidah, baik itu dalam urusan ibadah, baik itu dalam urusan muamalat, baik itu dalam urusan hukum, maka pasti innamal a'malu binniyat memiliki peranan penting di dalamnya. Baik, sebelum kita lanjutkan, di sini disebutkan Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala ketika menerangkan hadis Umar di atas, lalu disebutkan di dalam rujukan, lihat Jami' al-Ulum wal Hikam halaman 12. Kira-kira siapa yang tahu kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini membahas tentang apa sih? Syarah Arba'in An-Nawawi. Ya, kita mungkin sering mendengar kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Imam Ibn Rajab, petuah-petuah yang sangat luar biasa. Tetapi terkadang kita nggak tahu ini kitab apa sih. Pada hakikatnya Jami'ul Ulum wal Hikam ini adalah kitab syarah dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan Imam An-Nawawi meletakkan hadis innamal a'malu binniyat di hadis keberapa? Yang pertama. Ya, di hadis yang pertama. Maka silakan merujuk dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Demikian pula ada mukhtasarnya, ringkasan Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, kemudian cukuplah untuk mengetahui pentingnya kaidah ini adalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sebuah tujuan itu dijadikan sandaran dalam menghukumi sebuah perbuatan. Ya, sama, sebuah tujuan, sebuah niat itu dijadikan sandaran dalam menghukumi sebuah perbuatan, baik yang berupa ibadah maupun adat. Perhatikan, ya, nanti kita akan banyak menjumpai ungkapan yang diungkapkan oleh al-mu'allif dengan bahasa adat. Lihat catatan kaki nomor 2.
Yang dimaksud dengan adat di sini adalah semua yang di luar ibadah, non ibadah. Maka masuk di dalamnya bab akad, baik akad nikah maupun akad jual beli, seluruh permasalahan muamalat sampai pun masalah jinayat. Apa itu jinayat? Masalah kriminalitas. Ya, hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan kriminal apa. Nah, ini dibahas dalam kitabul jinayat. Nah, ini masuk di dalam adat. Jadi jangan disalahpahami, yang dimaksud adat di sini seperti adat pada ungkapan kita sekarang, adat apa, istiadat. Adatnya Jawa Timur apa gitu ya. Adatnya Jawa Barat apa, bukan. Tapi yang dimaksud adat oleh mu'allif di sini adalah semua permasalahan non ibadah. Jadi ada ibadah, ada adah. Dan memang inilah bahasa syariat. Ya, bahasa syariat kita ketika menyebutkan tentang non ibadah itu dengan istilah al-adah, yang disesuaikan dengan bahasa kita adat. Hanya saja adat yang dikenal oleh kebanyakan orang tertuju pada apa? Suatu kebiasaan kaum tertentu atau kebiasaan suku tertentu, daerah tertentu. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adat di dalam kitab ini adalah semua pembahasan non ibadah. Makanya disebutkan masuk bab akad, ya, muamalah, jinayat dan yang lainnya. Kemudian dalil-dalil tentang masalah ini sangat banyak, tidak bisa terhitung. Dan cukuplah bagimu bahwasanya niat itu membedakan antara perbuatan yang merupakan adat ataupun ibadah. Lagi-lagi ketemu kata apa? Adat. Ya. Yang membedakan antara non ibadah ataupun ibadah. Niat juga yang membedakan apakah ibadah ini wajib ataukah bukan wajib. Jadi fungsi niat yang kedua. Yang pertama membedakan antara non ibadah atau adat dengan ibadah. Nanti akan disebutkan contohnya biiznillah subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Yang kedua, niat juga membedakan antara ibadah itu sendiri, apakah ini wajib ataukah bukan wajib. Juga dalam masalah adat, bahkan dalam masalah adat non ibadah itu, apakah dia itu merupakan adat yang wajib ataukah sunnah ataukah mubah, makruh ataukah sampai tingkat keharaman. Juga sah dan tidaknya serta hukum-hukum lainnya yang berhubungan dengan hal ini. Intinya semua permasalahan agama ya maupun dunia ini sangat berkaitan erat dengan kaidah innamal a'malu binniyat. Kemudian Imam Al-Khattabi saat menerangkan hadis Umar di atas pun berkata, hadis ini adalah salah satu dasar pokok dalam agama. Banyak hukum yang tergabung di dalamnya. Maknanya adalah bahwasanya sah tidaknya amal perbuatan dalam agama ini tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya niat itulah yang membedakan mana yang sah dengan yang tidak sah dalam sebuah amal perbuatan. Ya, semakin melengkapi apa yang diterangkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Kemudian kita lanjutkan beberapa masalah yang berhubungan dengan niat. Yang pertama, pengertian niat, definisi niat. Secara bahasa, niat adalah bentuk masdar. Apa ini masdar? Yang pernah bahasa Arab mesti tahu. Sulit diungkapkan dengan kata-kata tapi faham maknanya. Ya, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Masdar itu apa? Ya pokoknya kalau tasrifan itu fa'ala yaf'ulu fa'lan, lah itu fa'lan itu masdar. Sumber apa? Sumber kehidupan. Wallahu alam. Nah, di sini disebutkan dari akar kata nawayan. Kata dasar kayaknya, asal kata. Asal kata. Meskipun para ulama berbeda pendapat, ya, dari kalangan para ahli nahwu, apakah asal kata di dalam bahasa Arab itu fi'il atau isim? Nah, ini bahasa nih. Ya, apakah kata kerja atau isim, kata dasar tadi?
Ada yang mengatakan kata asal dalam bahasa Arab itu fi'il. Makanya ketika kita melihat di kamus bahasa Arab, ya, yang menjadi awal kata itu adalah kata kerjanya. Ya, misalnya huruf hamzah dimulai dengan akala, makan. Nah ini. Kemudian baru apa? Ada turunan-turunan yang lainnya. Tapi ada juga yang mengatakan kata asal. Asal kata di dalam bahasa Arab itu apa? Masdar. Ya. Terbukti dengan apa? Dua fi'il atau satu fi'il yang sama bunyinya, gola misalnya. Ada yang tahu apa artinya? Gola. Gola. Apa artinya? Gola. Tergantung apa masdarnya. Kalau masdarnya golaan, maka artinya berharga atau mahal. Tapi kalau masdarnya guluwan, maka artinya apa? Berlebih-lebihan. Nah, dari sinilah maka ada yang berpendapat kata asal di dalam bahasa Arab itu adalah masdar. Ya, jadi singkat kata masdar itu adalah kata asal. Dari akar kata nawa yanwi, fi'il madi nawa dan fi'il mudhari' yanwi, yang maknanya adalah bermaksud atau bertekad untuk melakukan sesuatu. Lihat Lisanul Arab itu satu ya, Ibnul Mandzur bab nawa. Jadi ada tulisannya ibnu. Apa bedanya ibnu dengan ibnu saja? Kalau ibnu Mandzur artinya apa? Anaknya Ibnu Mandzur. Berarti cucunya Mandzur, begitu ya? Ya, anaknya Ibnu Mandzur, cucunya Mandzur. Tapi kalau Ibnu Mandzur ya anaknya Mandzur. Wallahu alam, setahu saya penulis kitab Lisanul Arab ini adalah Ibnul Mandzur. Jadi cuma satu saja ibnunya. Nah, jadi secara bahasa niat adalah bentuk masdar dari kata nawa yanwi yang maknanya adalah bermaksud, bertekad, bertujuan. Ya. Jadi orang ketika sudah memiliki tekad, sudah memiliki tujuan, sudah memiliki maksud, maka dia dikatakan telah berniat. Sedangkan secara istilah syara'an, makna niat adalah berkehendak untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan atau meninggalkan sesuatu. Lihat kitab Al-Ashbah wan Nadhair oleh Ibnu An-Nujaim. Ya. Berkehendak untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dengan melakukan. Contohnya apa? Melakukan sholat. Dia berkehendak untuk sholat. Maka dia apa? Menjalankan ketaatan kepada Allah dengan melakukan. Lah kalau meninggalkan, apa contohnya? Meninggalkan sesuatu tapi niatnya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Ya? Ya? Meninggalkan riba, meninggalkan maksiat secara umum. Ini masuk dalam bab ketaatan kepada Allah dengan catatan niatnya adalah lillahi ta'ala. Makanya definisi takwa yang terkenal, siapa yang tahu? Takwa. Nah, itu versi gampang itu, Pak. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Oke, menjalankan perintah Allah, sholat, tapi hatinya ini males. Hatinya itu nggak pengen sholat, seperti orang munafik. Taat ya? Taat nggak? Ya, dia mengerjakan ibadah, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi niatnya ingin dipuji. Taat dia? Tidak. Berarti bukan hanya mengerjakan ketaatan. Mengerjakan apa? Ya perintah. Karena secara zahir dia mengerjakan perintah. Allah perintahkan salat dia. Tapi hatinya apa? Ingin dipuji.
maka dia bukan dikatakan orang yang taat, orang yang bertakwa. Harus ada tambahannya. Berserah diri, pasrah. Masya Allah. Ya. Naam. Takhafa iqabahu. Tarjim li ta'umal faidah. Mengharap pahala dari Allah, mengerjakan ketaatan di atas cahaya petunjuk dari Allah, Al-Quran dan Sunnah, dan karena apa? Ikhlas mengharap pahala hanya dari Allah. Orang sholat, apa niatnya sholat? Mengerjakan perintah Allah, karena Allah merintahkan, ala nuri minallah, ya, tarju thawab Allah, karena dia juga ingin mengharap pahala dari Allah, tidak ingin mengharapkan pujian, tidak ingin mengharapkan dunia, maka dia takwa. Yang satu lagi, meninggalkan maksiat di atas cahaya Allah, takut akan siksa Allah. Ya, tarku maksiatillah, meninggalkan maksiat ala nuri minallah, berdasarkan cahaya dari Allah. Meninggalkan riba karena tahu riba itu dosa, karena tahu riba itu dilarang oleh Allah, karena tahu riba ini bentuk durhaka terhadap Allah. Ya, karena ada kalanya orang meninggalkan riba ya karena nggak tahu riba itu apa, ya nggak pernah tahu riba itu apa, jadi nggak pernah tahu yang namanya riba, dan dia tidak riba. Dan yang kedua, harus ada apa? Perasaan makhafata iqabillah, takut akan siksa Allah. Karena ada kalanya orang meninggalkan maksiat itu bukan karena takut kepada Allah, tapi karena tidak ada kesempatan, karena tidak ada biaya. Ya, kenapa Anda kok enggak judi? Lagi bokek, Mas. Saya tinggalkan judi sekarang. Kenapa? Enggak ada duit. Takwa dia? Tidak. Ya, maka takwa meninggalkan maksiat harus disertai dengan niat takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini katakan niat adalah menjalankan ketaatan kepada Allah dengan melakukan, mengerjakan suatu perintah. Niatnya apa? Lillahi ta'ala, ikhlas. Dan juga meninggalkan sesuatu, meninggalkan maksiat, dan niatnya apa? Khauf minallah. Kemudian yang kedua, tadi pengertian niat ya. Yang kedua, tempat niat. Ya, tempat niat. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa tempatnya niat adalah di dalam hati. Di dalam hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, tempat niat itu di hati, bukan di lisan, berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan para ulama menyebutkan kalau Syekhul Islam, sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan ijma', maka ini bukan main-main. Ya, maka ini bukan klaim yang main-main. Karena memang perlu kita akui di antara sebagian para ulama ada yang bermudah-mudahan dalam mengklaim ijma'. Ya, dalam mengklaim para ulama sepakat. Padahal apa? Ada khilaf di kalangan mereka. Apalagi kita. Nah ini, kita perlu berhati-hati ya ma'asyar muslimin, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kadang kita ini tahu terhadap suatu perkara, tapi yang kita tahu ini hanya dari sisi yang kita tahu saja. Ini bukan berniat menggampangkan, bukan berniat bermudah-mudahan, tapi berniat untuk mengungkapkan hakikat. Contoh, kita semua alhamdulillah, insya Allah telah mengenal haramnya isbal. Apa itu isbal? Memanjangkan atau menjulurkan pakaian melebihi mata kaki bagi laki-laki. Nah, tahu kita, tahu dalilnya, jelas. Ya, kita bawa kemana-mana, ada yang bantah.
Lalu kita kuatkan, loh isbal ini ijma' para ulama haramnya. Nah ini, hati-hati. Ya, karena saking semangatnya kita bermudah-mudahan mengatakan ijma' para ulama, sepakat para ulama isbal itu haram. Padahal kenyataannya ada sebagian kecil dari para ulama yang diakui, bukan ulama yang abal-abal. Kita nggak berbicara tentang ulama yang bukan ulama, tapi ulama yang ma'ruf, ulama yang muktabar. Harus kita akui ada di antara mereka, meskipun pendapatnya marju, pendapatnya lemah, tetapi bagaimanapun juga dia berpendapat tentang tidak haramnya isbal jika tidak disertai dengan kesombongan. Nah, sekali lagi bukan berarti kita, oh berarti isbal ini khilafiyah. Nah, bukan. Sebagai penuntut ilmu harus tahu, harus mau mencari tahu. Kalau ada masalah khilaf, mana yang rajih. Sekuat tenaga kita curahkan, dan kalaupun kita lebih merojihkan pendapat haram, maka ini berdasarkan dalil dan berdasarkan pendapat para ulama yang lebih banyak. Tapi jangan sampai kita lancang. Kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ngomong ijma' para ulama. Hati-hati. Nanti ketika kita disodorkan mana ijma', buktinya Imam Fulan ini membolehkan isbal jika jika tidak disertai kesombongan. Apa yang kita jawab? Ya, maka hati-hati tentang perkara ijma'. Namun para ulama menjelaskan kalau sampai sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan berdasarkan kesepakatan para ulama, ijma' para ulama, maka ini menunjukkan ini bukan perkara yang apa? Main-main. Artinya apa? Insya Allah valid kalau beliau yang mengatakan. Nah, ini berlaku untuk semua ibadah, baik itu taharah, salat, zakat, puasa, haji, memerdekakan budak, jihad maupun lainnya. Jadi niat itu tempatnya di mana? Di hati. Ya, niat itu tempatnya di hati. Nah, boleh setelah kita tahu tentang hal ini, kita bawakan. Ya, para ulama sepakat kalau niat itu letaknya di hati. Kata siapa? Baru ini kata Syekhul Islam. Meskipun kita nggak bisa merujuk kitab aslinya, paling tidak kita ini di dalam kitabnya Ustadz Ahmad Sabik ini disebutkan, dinukilkan dari apa? Ucapan Syekhul Islam di dalam kitabnya Majmu' Rasail Al-Kubra. Paling tidak kita sudah menunaikan amanah. Kita tidak bicara ya tanpa bukti, tanpa hujjah. Nah ini silakan, kalau kita sudah tahu maka kita sampaikan apa adanya. Baik. Oleh karena itu kembali kepada tempat niat. Kalau ada seseorang yang melafadzkan niatnya dengan lisan, namun apa yang dia lafadzkan itu berbeda dengan yang terdapat dalam hatinya, maka yang dianggap sebagai niatnya adalah apa yang terdapat dalam hatinya, bukan apa yang ia ucapkan, bukan lisannya. Ya, demikian juga kalau seseorang melafadzkan niat dengan lisannya, namun dalam hatinya tidak ada niat sama sekali, maka niatnya tidak sah. Demikianlah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan nanti insya Allah akan kita terangkan contoh realnya. Ya, akan kita sebutkan contoh realnya. Nah, beliau berkata, seandainya seseorang mengucapkan dengan lisannya berbeda dengan apa yang dia niatkan dalam hatinya, maka yang dianggap adalah yang dia niatkan, bukan yang dia ucapkan. Dan seandainya seseorang mengucapkan dengan lisannya, namun tidak ada niat dalam hatinya, maka niat tersebut tidak sah. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama, karena niat itu adalah kehendak dan tekad yang terdapat dalam hati, yang terdapat dalam hati. Ya. Adapun contohnya nanti akan kita sebutkan, tapi secara sekilas, misal nih, yang pertama, seseorang meniatkan dengan lisannya, niat sholat duhur, misalnya, tetapi di dalam hatinya niat sholat asar. Di dalam hatinya niat sholat asar. Entah bagaimana caranya, pokoknya di lafadznya zuhur, di dalam hatinya niatnya asar. Nah, sholat yang dikerjakan ini sholat zuhur. Waktunya waktu zuhur.
Tapi karena dia gelagapan mungkin ya, bangun-bangun dipikir sudah asar. Dalam hati dia meniatkan asar, tapi lisannya meniatkan zuhur. Waktunya, waktu sholat zuhur. Maka sholatnya tidak sah. Loh, kan lafadznya zuhur, sholatnya zuhur. Iya, tetapi niatnya sholat asar. Nah, ini yang dimaksud apa? Yang dianggap adalah yang ada di dalam hatinya. Hatinya asar kok. Sedangkan lafadz lisannya zuhur dan sholatnya itu yang benar adalah sholat zuhur, maka niatnya tidak sah. Demikian pula apabila seorang mengucapkan dengan lisannya namun tidak ada niat dalam hatinya, maka niat tersebut juga tidak sah. Ya, yang dicontohkan nanti akan kita bahas pula, misalnya adalah seorang yang dipaksa mengucapkan ucapan kufur. Orang mengucapkan ucapan kufur hukumnya apa? Keluar dari Islam. Tetapi sebenarnya dia tidak ada niat. Karena sekali lagi dia dipaksa. Ya, maka dalam hal ini dia tetap berada di atas Islam. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang di dalam keimanan. Tidak mengapa. Ya, orang yang dipaksa mengucapkan ucapan kufur, katakanlah misalnya dengan ucapan yang kufur yang kalau diucapkan dengan sengaja, dengan niat ada di dalam hati, maka dia keluar dari Islam, tapi karena dia dipaksa dia ucapkan. Tapi hatinya tetap apa? Tenang di dalam keimanan. Maka niat ini apa? Tetap tidak dianggap. Ya, dalam artian ucapan kufurnya itu tidak dianggap karena hatinya tetap di atas keimanan. Nah, untuk sedikit meluaskan masalah ini, silahkan lihat Zadul Ma'ad. Kitabnya siapa ini Zadul Ma'ad? Imam Ibnul Qayyim, Ighatsatul Lahfan. Kitabnya siapa? Sama, Al-Imam Ibnul Qayyim juga. Kemudian Asy-Syarh Al-Mumti'. Kitabnya siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, syarah dari Zadul Mustaqni kalau nggak salah. Nah, taib. Kemudian yang ketiga, fungsi niat. Ini penting nih ya. Di antara ilmu yang perlu untuk kita perhatikan, fungsi niat. Fungsi niat ada dua. Yang pertama, membedakan antara adat dengan ibadah. Apa tadi adat? Gampangnya apa? Non ibadah. Membedakan antara amalan yang non ibadah dengan amal ibadah. Karena hampir semua bentuk ibadah mempunyai kemiripan dengan yang berupa adat. Misalnya, nah ini contoh, puasa. Yang hakikatnya adalah menahan diri dari makan, minum dan jima serta semua yang membatalkannya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ini hakikat dari puasa. Apa puasa itu? Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sejak sejak apa? Terbitnya fajar, masuk waktu subuh hingga terbenamnya matahari. Nah, perbuatan ini, amalan ini mungkin saja dilakukan oleh seorang karena sedang berpuasa. Sebagaimana di bulan Ramadan kita semua menahan diri dari pembatal puasa sejak subuh sampai maghrib. Ya, tapi juga mungkin dilakukan oleh seseorang karena diet atau akan menjalani operasi atau sebab lainnya. Ya, ada orang mulai subuh sampai maghrib gak makan, gak minum dan tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Tapi ternyata tujuannya apa? Persiapan operasi misalnya. Ya, tujuannya persiapan operasi atau diet. Nah ini. Maka untuk membedakan antara keduanya harus dibedakan dengan niatnya. Kalau dia berniat puasa, maka dia adalah ibadah. Sedangkan kalau diniatkan untuk lainnya, maka dia adalah adat dan bukan ibadah. Ya.
Jadi sangat apa? Sangat kan tidak minum, tidak jima mulai subuh sampai maghrib, tapi yang satu dapat pahala, yang satu tidak mendapatkan apa-apa. Yang satu niatnya puasa, yang satu tidak ada niat apa-apa kecuali karena apa? Diet atau persiapan operasi atau yang semisalnya. Maka apa? Niat sangat berfungsi di sini. Ya. Contoh lain, berwudu. Yang hakikatnya membasuh dan mengusap anggota badan tertentu dengan cara tertentu. Perbuatan semacam ini bisa dilakukan seseorang karena akan menjalankan sholat. Sebagaimana kita tahu, kalau kita mau sholat kita harus apa? Wudu. Namun bisa juga dilakukan oleh seseorang hanya karena ingin mendinginkan badan. Ya, kenapa wudu? Ya, enggak wudu kok, cuman mendinginkan badan, cuman gerakannya persis. Nah ini. Maka yang pertama menjadi ibadah dan yang keduanya hanyalah adat belaka, bukan ibadah. Tapi wallahu alam bisawab, ya. Kalau kita perhatikan amalan dan gerakan wudu, ini sulit rasanya kalau orang itu enggak niat berwudu. Sulit rasanya kalau orang itu tidak apa? Berniat berwudu. Karena gerakannya apa? Cukup detail, gitu ya. Sampai siku, kalau tangan, kemudian ada kumur-kumur membasuh wajah. Ya, adapun mungkin contoh yang bisa kita tambahkan yang lebih pas, contohnya mungkin ya, ini saya tambahkan pribadi, mandi janabah. Mandi janabah. Yang mana rukun mandi janabah itu sebenarnya sederhana. Mengalirkan air ke seluruh anggota badan secara rata, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, pokoknya semuanya basah, maka dia sudah dikatakan mandi janabah. Nah ini, lalu suatu ketika turunlah hujan, dan sebelum hujan turun apa? Ya, sebelum hujan turun apa namanya, jima dengan istrinya. Hujan turun. Kemudian namanya hujan, lama nggak turun hujan, dia hujan. Otomatis yang namanya hujan-hujan basah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sampai pada titik ini dia nggak ada niat apa-apa. Ya, niatnya cuma hujan-hujan, lihat air senang hujan-hujan. Tapi dia ingat loh, tadilah habis jima, belum mandi junub. Nah, tak niati aja sekalian. Akhirnya dia apa? Hujan-hujannya itu diniati apa? Mandi janabah. Maka sah. Selesai itu dia sudah bisa sholat, sudah bisa melakukan amal ibadah yang lainnya. Ya. Jadi amalan yang zahirnya ini amalan yang apa namanya, seperti adat, orang hujan-hujan biasa, tapi karena dia niatkan ini adalah mandi janabah, maka niat ini pun apa? Berfungsi. Niat ini apa? Berfungsi. Jadi membedakan antara adat dan non atau dan ibadah. Baik, ini fungsi yang pertama ya. Perhatikan, membedakan antara ibadah dan non ibadah. Kedua, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Hal ini dikarenakan karena satu jenis ibadah itu bisa bermacam-macam. Ambil misal tentang sholat. Sholat itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Sedangkan yang wajib ada berbagai macam. Begitu pula dengan yang sunnah. Maka untuk membedakan antara keduanya, maka wajib menentukannya dengan niat. Sholat 2 rakaat setelah azan subuh. Nah ini. Sholat 2 rakaat setelah adzan subuh. Ada orang datang, jamaah masih sepi. Yang dia pahami jamaah subuh sudah buyar. Loh, terlambat aku, Rek. Ya, terlambat aku. Akhirnya dia sholat, niatnya sholat subuh. Selesai subuh, selesai sholat ternyata iqomah. Nah ini. Loh, tiba-tiba tadi apa? Belum sholat jamaah toh. Maka sholat subuhnya yang tadi sah, dan dia boleh melaksanakan sholat subuh lagi, niatnya sholat sunnah.
Ya, niatnya salat sunnah. Ya. Jelas karena apa? Dia niatnya salat 2 rakaat ini salat subuh. Karena dia mengira salat subuh sudah selesai. Beda dengan orang yang satu lagi datang, belum qomat, alhamdulillah masih ada kesempatan qobliyah subuh. Dia niat qobliyah subuh. Ya, maka orang yang pertama sudah mengerjakan salat subuh dan orang yang kedua belum mengerjakan salat subuh. Sama apa amalannya di waktu yang sama tapi beda konsekuensinya. Karena apa? Niat. Karena niat. Begitu pula masalah puasa. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kalau ada seseorang yang puasa pada hari Senin pada bulan Syawal, maka mungkin itu, maksudnya bisa jadi itu puasa hari Senin atau puasa 6 hari di bulan Syawal, atau mungkin puasa qada Ramadan, atau mungkin puasa kafarah, dan masih ada kemungkinan lainnya. Ya, maka untuk menentukan salah satunya harus dengan niat. Apa niat Anda sholat di hari Senin ini? Apa niat Anda puasa di hari Senin ini? Ya, apakah niat puasa Syawal? Apakah niat puasa Senin? Ya, atau bahkan Anda mau nyaur utang puasa yang sebelumnya memang puasanya mungkin belum sempurna. Maka innamal a'malu binniyat. Ya, sangat tergantung dengan niatnya, dan niat itu letaknya di dalam hati. Allahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu. Fadhal adzan dulu. Baik, ma'asyiral muslimin, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Untuk pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan yang ketiga, macam-macam niat, mungkin akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena cukup panjang dan cukup perlu untuk kita perlahan-lahan dalam memahaminya, sehingga mungkin kita cukupkan sekian kajian kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan. Tafadhal, silakan.
kita sedang safar. Baik. Untuk yang pertama, wallahu a'lam bishawab, kalau kita tidak meniatkan secara terperinci, secara spesifik. Saya dalam hati tapi ya nggak dilafatkan. Saya mau sholat zuhur 4 rakaat. Misalnya nggak ada sama sekali niatan begitu. Pokoknya sholat zuhur. Sedang safar, waktunya zuhur, sholat zuhur. Ketika takbir, iki 4 apa loro ya? Maka teruskan, qashar. Karena kita tidak meniatkan secara spesifik niat 4 rakaat. Ya, ini yang disebutkan oleh para ulama, niat adaul wajib fi waqtih. Ya, niat menunaikan yang wajib pada waktunya. Dan pada kondisi kita berada. Kondisi kita safar, lumrahnya orang kalau safar dan apalagi kita biasa mengqashar. Kita biasa mengqashar, maka ketika kita takbir dan sudah ada niat sholat zuhur, maka otomatis mengikuti. Langsung sholat qashar. Yang pertama. Yang kedua, ketika masuk masjid di waktu sholat isya, sedangkan kita belum sholat maghrib. Maka apa yang kita lakukan? Sholat isya bersama imam, tapi niat kita sholat maghrib. Adapun gerakannya, nah ini yang mungkin butuh untuk dirujuk kembali. Seingat saya kita sholatnya 3 rakaat. Jadi di rakaat keempatnya imam kita nunggu duduk. Wallahu a'lam bishawab. Seingat saya seperti itu. Jadi kita ikut bareng, ya. Begitu imam takbir untuk rakaat yang keempat, kita duduk menunggu sampai nanti imam duduk di rakaat keempat untuk salam. Seperti itu. Mohon diluruskan barangkali ada yang pernah mengingat fatwa atau praktek lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang disampaikan? Nah, kalau merubah niat di tengah-tengah ibadah dan itu ibadah wajib, maka tidak bisa. Maka tidak bisa. Setahu saya tidak bisa. Ya, jadi orang sudah niat mengerjakan sholat zuhur, niatnya sholat zuhur, tetapi ternyata prakteknya itu sholat asar, maka niatnya nggak sah. Maka harus diulang. Wallahu a'lam. Ini kalau apa? Niat, kalau ini ibadah wajib. Sama seperti itu ketika seseorang belum ada niatan puasa wajib. Belum ada niatan puasa wajib, tapi prakteknya dia belum makan semenjak subuh. Jam 7 dia baru niat. Ini berarti apa? Ada perubahan niat ketika ibadah sudah berjalan. Puasa kan dimulai ketika subuh. Jadi sebenarnya ibadah ini sudah berjalan, di tengah-tengah dia rubah, yang awalnya nggak niat ibadah menjadi niat ibadah, maka nggak boleh. Kalau dia memaksakan puasa, puasanya nggak sah. Mengapa? Karena dia tidak berniat sejak awal. Apalagi didukung oleh sabda Rasulullah SAW, "Waman lam yubayyitin niyata qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Namun kalau untuk amalan ibadah, wallahu a'lam bishawab, diperbolehkan. Berdasarkan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika beliau pulang dari sholat subuh ke rumah salah seorang istrinya, lalu bertanya, "Ada makanankah?" Ternyata dijawab tidak ada. "Oh, kalau begitu saya berpuasa." Ini menunjukkan sebelum pulang beliau tidak niat puasa. Buktinya tanya makanan. Dan dohirnya kalau seandainya ada makanan, Rasulullah makan. Berarti dia tidak niat puasa. Beliau SAW tidak berniat puasa. Tetapi karena ini amalan sunnah,
maka Rasulullah memberikan keringanan. Ya, perubahan niat di tengah-tengah amalan sunnah insya Allah diperbolehkan dan silahkan dikiaskan dalam ibadah yang lainnya. Salat witir, niatnya salat witir 1 rakaat, tapi ternyata setelah 1 rakaat bangun, dilanjutkan lagi, teruskan dan niatkan salat qiyamul lail. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang disampaikan? Itu nanti akan dibahas pada pembahasan yang ketiga, dan ini insya Allah pada pekan berikutnya, 2 pekan berikutnya, ya. Tapi daripada nanti penasaran, ya harus justru harus, ya. Kalau kita sedang ibadah lillahi ta'ala kemudian disusupi riya, bolehkah kita luruskan? Bahkan harus sebisa mungkin, meskipun riya ini goda terus, lawan dan sampai selesai insya Allah tidak ada masalah, selama kita ada upaya untuk menghilangkan riya tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Lebih lengkapnya pada 2 pekan berikutnya insya Allah. Baik. Mungkin ini ya. Oh, masih ada. Monggo. Apakah diperbolehkan? Taib, secara asal puasa sunnah ada istilah puasa sunnah mutlak dengan catatan tidak pada waktu-waktu yang dilarang. Contoh, Jumat, Sabtu, Ahad jika dilakukan secara sendirian. Kalau ada sebab, ada khilaf di kalangan para ulama. Contoh, pas Jumat ternyata tanggal 9 Dzulhijjah, puasa apa? Arafah. Atau Sabtu, puasa Arafah. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat tetap nggak boleh karena apa? Larangan lebih didahulukan. Tapi ada yang mengatakan ini karena sebab maka diperbolehkan. Ya. Nah, tapi kalau selain hari tersebut, Senin atau Selasa ya, Selasa ya. Karena Senin ada niat Senin Kemis. Berarti Selasa sama Rabu. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba hari Selasa puasa. Apa niatnya? Pokoknya niat puasa. Boleh. Ya, maka diperbolehkan, dan ini disebut puasa mutlak. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.